Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Laode Ikhwanul Uzlah. Nah, untuk di video kali ini, kita akan melanjutkan lagi pembelajaran mengenai Django kita, yang dimana pada video sebelumnya, kita telah mempelajari Django admin. Nah, sekarang kita akan mempelajari sintaks-sintaks apa saja yang ada di Django, atau Django syntax. Oke, baik, kita langsung mulai. Nah, yang pertama adalah variabel. Variabel template Django. Nah, di template Django, kita dapat merender variabel dengan menempatkannya di dalam tanda kurung seperti ini. Contohnya, kita buat di dalam folder template di file template.html. Seperti ini. Hello, first name, how are you? Oke, kita langsung coba. Sini berarti folder template di file template.html. Nah, di sini kita tambahkan tadi H1, kemudian hello, kemudian tanda kurung seperti ini. Dan di sini first name, kemudian sini how are you. Oke, seperti ini untuk cara penggunaannya. Hello, first name, how are you. Jadi untuk variabel itu di dalam Django, apabila kita menuliskan di template, seperti ini hasilnya. Ya, dengan menggunakan tanda kurung seperti ini. Oke, kemudian buat variabel dalam tampilan. Nah, variabel first name pada contoh ini itu akan dikirim ke template melalui tampilan. Nah, berarti di sini kita buka views.py. Nah, kita ke sini, views.py. Oke, kemudian di sini, nah, inilah yang akan kita rubah. Oke, kita coba tes dulu di browser. Terlebih dahulu kita aktifkan run servernya, berarti py manage.py run server. Oke, kemudian kita copy, lalu kita pastekan di browser. Nah, dan kita lihat. Ya, di sini kita tambahkan testing. Nah, seperti ini. Nah, bisa kita lihat. Ini tadi yang kita tambahkan. Hello, how are you? Nah, first name-nya kenapa tidak muncul? Karena first name-nya hanya baru kita isikan sebuah variabel seperti ini. Oke, jadi kita akan men-setting di views.py ini supaya si variabel tersebut nantinya akan ada tampilan atau isi dari variabel tersebut sehingga ditampilkan di sini. Oke, kita buka kembali. Nah, di sini untuk views.py-nya cukup konteksnya yakni first name kita rubah. Ini masih tetap. Oke, berarti di views.py ini kita rubah menjadi first name, variabelnya ya, first name. Oke, kemudian nah, di sini tinggal kita tentukan first name-nya itu apa. Misalnya di sini Uzlah. Oke, seperti ini. First name Uzlah, template render, konteks dan request template.html. Oke, persis ya. Nah, baik, kita langsung coba lihat hasilnya. Kita Ctrl R, refresh. Nah, bisa kita lihat. Hello Uzlah, how are you? Disinilah isian dari variabel first name-nya. Ya, yang dimana di template kita cukup mengetikkan untuk penempatan variabelnya, kemudian di views kita mulai modifikasi agar supaya si variabel first name itu mempunyai value, sehingga Uzlah ini tampilnya akan di sini. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya data dari model. Contoh tadi itu menunjukkan pendekatan mudah tentang cara membuat dan menggunakan variabel dalam template. Biasanya, sebagian besar data eksternal yang ingin kita gunakan dalam template berasal dari model. Nah, kita telah membuat model di bagian sebelumnya yang disebut dengan member, yang akan kita gunakan dalam banyak contoh di bagian selanjutnya. Oke, untuk mendapatkan data dari member model, kita harus mengimpornya ke dalam views.py dan mengekstrak data dari model tersebut ke dalam tampilan. Oke,
kita buka lagi di views.py, tinggal kita sesuaikan dengan beberapa baris kode seperti ini. Nah, berarti di sini dev testing, kemudian my members. Nah, di sini kita tambahkan my members itu sama dengan member object all value. Oke. Member titik objects titik all, kemudian titik values. Oke, setelah itu templatenya masih meloader dari template.html, kemudian konteksnya my members ke my members. Oke, di sini kita rubah my members ke sini, my members. Oke, kemudian sekarang kita bisa menggunakan data di templatenya. Nah, berarti kita ke template.html, kemudian kita buatkan baris codingan seperti ini. Kita ke template.html. Nah, bagian sini for x in my member. Berarti my members. Kemudian, nah di sini kita buatkan list. li. Nah, seperti ini. Ini kita kasih ke bawah. Nah, begini. Nah, x dot first name. Oke, sudah seperti ini. Kita lihat lagi. Nah, kita menggunakan tag template dari Django, yakni ada persen dan juga tanda kurung kurawal untuk mengulang melalui anggota menggunakan perulangan for. Oke, bisa kita jalankan dan lihat hasilnya. Kita ke browser. Ya, ini servernya masih berjalan. Ya, bisa kita lihat servernya masih berjalan. Jadi, tinggal kita refresh saja di browser. Nah, bisa kita lihat. Ini dia. Ini sudah hilang karena first name-nya kita sudah tidak definisikan lagi. Ya, jadi yang tersisa hello, how are you. Kemudian ini for x in my member. Untuk setiap x yang akan mengulang di my members, ya, yang dimana views.py-nya ini my members, maka my members tersebut akan diulang berdasarkan data-data yang telah ada, yang telah kita inputkan sebelumnya di bagian first name-nya. Jadi seperti ini. Oke, selanjutnya tag template Django. Tag template. Dalam template Django, kita dapat melakukan logika pemrograman seperti mengeksekusi pernyataan if dan perulangan for. Kata kunci ini, if dan for, disebut tag template di Django. Untuk mengeksekusi tag template, kita mengupdate-nya dalam tanda kurung kurawal seperti ini dan juga tanda persen. Oke, contohnya seperti ini. Masih di file template.html. Nah, di sini dibuat kondisi. If greeting sama dengan 1, kemudian hello, kemudian else, dan if. Oke, kita langsung jabarkan saja bagaimana penggunaannya. Nah, di template ini, misalnya di sini, nah, kita ingin membuat sebuah pengkondisian. Berarti kita buat di dalam tanda kurung kurawal, kemudian kita update dengan tanda persen seperti ini. Oke, lalu di bagian ini kita tinggal isikan apakah pengkondisian ataupun kasus yang lain, perulangan. Nah, berhubung pengkondisian berarti tinggal kita isikan if seperti itu. If greeting sama dengan 1. Misalnya seperti ini. If greeting sama dengan 1, kemudian isi dari statement if-nya apa? Misalnya H1 hello. Oke, seperti ini. Kemudian misalnya kita punya lagi kondisi berikutnya, berarti kita buat lagi seperti ini. Kemudian di-update dengan tanda persen seperti ini. Lalu kita tuliskan pengkondisian keduanya, misalnya else seperti ini. Nah, kemudian kita paste lagi ini. Kita paste ke bawah. Nah, berarti ini H1 misalnya hello 2. Nah, berarti ini statement untuk kondisi kedua ini. Nah, kemudian bagaimana blok penutupnya? Untuk blok penutupnya masih sama. Kita buatkan seperti ini. Kemudian di-update dengan persen. Dan tinggal kita tuliskan and if. Oke, seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu penjabarannya. Bagaimana cara kita menggunakan sebuah tag template
di Django. Baik itu perulangan seperti ini, kemudian pengkondisian seperti ini. Oke, sekarang kode Django. Tag template adalah sebuah cara untuk memberitahu Django bahwa inilah sesuatu yang lain daripada HTML biasa. Nah, tag template memungkinkan kita melakukan beberapa pemrograman di server sebelum mengirim HTML ke klien. Nah, ini seperti ini contohnya, ya, yang sebagaimana telah saya paparkan sebelumnya tadi ini. Oke, sekarang Django if tag, ya, yang dimana if itu pernyataan jika atau pengkondisian. Nah, pernyataan if itu mengevaluasi variabel dan mengeksekusi blok kode jika nilainya benar. Contohnya seperti ini, ya. Di bagian ini, jikalau nanti dalam suatu hal pengkondisiannya ini sesuai, if greeting sama dengan 1, maka statement dari si if ini akan dijalankan. Oke. Namun, jikalau tidak sesuai dengan pengkondisian pertama ini, maka statement ini akan dilangkahi dan lanjut ke pengkondisian yang bagian kedua. Oke, kurang lebih seperti begitu. Kemudian elif. Nah, elif itu adalah kata kunci yang berbunyi, jika kondisi sebelumnya tidak benar, maka coba kondisi ini. Oke, untuk elif juga penggunaannya sama, kita tinggal tambahkan di sini. Berarti kurung kurawal seperti ini, kemudian persen, lalu tinggal kita tuliskan elif. Oke, kemudian kita buatkan statementnya, misalnya di sini. Sini. Nah, jadi seperti ini penggunaannya elif, yang dimana dia itu jika kondisi sebelumnya tidak benar, maka coba kondisi ini. Oke, sip, seperti itu. Kemudian, jikalau tidak, nah yang dimana maksudnya adalah sebuah kata kunci else, yang menangkap apapun yang tidak tertangkap oleh kondisi sebelumnya. Jadi, misalnya seperti ini, jikalau di kondisi pertama ini tidak terpenuhi, begitu pula di kondisi kedua tidak terpenuhi, maka kondisi terakhir ini atau si else ini yang akan dipenuhi. Selanjutnya, operator. Nah, contoh tadi menggunakan operator sama dengan 2 kali seperti ini, yang digunakan untuk memeriksa apakah suatu variabel sama dengan suatu nilai. Namun, ada banyak operator lain yang dapat kita gunakan, atau kita bahkan dapat menghilangkan operator tersebut jika kita hanya ingin memeriksa apakah suatu variabel tidak kosong. Nah, contohnya seperti ini. If greeting, maka jalankan statement ini. Seperti ini berarti kita hanya ingin memeriksa apakah suatu variabel tersebut tidak kosong. Nah, kita lanjut. Nah, di sini sama dengan. Itu adalah sama dengan. Oke, jadi seperti ini, maksudnya ini adalah sama dengan, jika greeting sama dengan 1. Oke, seperti itu pembacaannya. Kemudian, jikalau ada tanda seru kemudian sama dengan, itu maksudnya adalah tidak sama dengan. Nah, seperti ini. Jika greeting tidak sama dengan 1. Oke, saya kasih begini, ya. Kemudian selanjutnya, jikalau ada tanda seperti ini, berarti itu maknanya adalah kurang dari. Nah, berarti seperti ini. Jikalau greeting itu kurang dari 1. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Operator selanjutnya. Nah, jikalau ada kurang dari dan sama dengan, itu maknanya adalah, misalnya seperti ini. Jikalau greeting itu kurang dari 1 atau sama dengan 1. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, ini sama seperti sebelumnya tadi, berarti tinggal kita ganti seperti ini, yang maknanya adalah lebih besar atau lebih dari. Jikalau greeting lebih dari 1. Kemudian selanjutnya ada diapitkan dengan tanda sama dengan, berarti ini, jadi misal jikalau greeting ini lebih besar dari 1 atau sama dengan 1. Oke, selanjutnya operator AND atau dan, yang mana untuk memeriksa apakah lebih dari satu kondisi benar. Nah, misalnya seperti ini. Jikalau greeting sama dengan 1, kemudian kita masih ingin mengecek dengan pernyataan berikutnya, maka kita gunakan N, hari sama dengan Selasa. Misalnya seperti ini. Oke, jadi akan dicekkan 2 kondisi. Kondisi pertama jikalau greeting sama dengan 1, kondisi kedua yang masih bernilai true juga,
jika hari sama dengan Selasa. Oke, seperti ini penggunaan operator AND. Oke, selanjutnya atau. Nah, maksudnya di sini operator OR, yang dimana memeriksa apakah salah satu kondisi benar. Nah, jadi tinggal kita ganti saja AND ini menjadi OR. Nah, jadi untuk penjabarannya, jikalau greeting ini sama dengan 1, nah dia periksa salah satu kondisi di sini, atau hari sama dengan Selasa, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya menggabungkan AND dan OR. Nah, jadi selain hanya satu operator seperti tadi, baik itu AND dan juga ini OR, kita juga bisa menggabungkannya. Misal di sini kita tambah lagi suatu kondisi, kita pakai AND. AND misalnya nama sama dengan Uzlah. Oke, jadi seperti ini. Dan dimana kita juga bisa menggabungkan AND dan OR dalam satu pernyataan if seperti ini. Oke. Tanda kurung tidak diperbolehkan dalam if pernyataan di Django. Jadi, ketika kita menggabungkan AND dan OR, penting untuk kita ketahui bahwa tanda kurung itu bisa kita tambahkan untuk operator AND, tetapi tidak untuk OR. Nah, jadi misalnya seperti ini. Di sini AND, kemudian di sini OR. Nah, misalnya kita ingin menambahkan tanda kurung, ya, yang dimana maksudnya tanda kurung itu akan memberitahu si program bahwa untuk statement if tersebut, bagian ini yang ada dalam tanda kurunglah yang akan duluan dieksekusi. Nah, seperti ini penggunaannya, yang dimana jikalau AND itu bisa kita gunakan tanda kurung, tetapi jikalau OR itu tidak perlu kita gunakan tanda kurung. Oke, saya kira seperti itu. Selanjutnya, di dalam, atau maksudnya penggunaan in, ya, yang dimana untuk memeriksa apakah ada suatu item tertentu di dalam suatu objek. Nah, misalnya, if Uzlah, ya, kita gunakanlah in. Nah, in, kemudian pengecekannya itu di bagian mana? Misalnya di variabel myMember. Ya, misalnya seperti ini. Nah, jadi seperti inilah contoh penggunaan in, yang dimana akan memeriksa apakah ada suatu item tertentu, dalam hal ini Uzlah, di myMembers. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya tidak masuk, atau maksudnya di sini adalah not in, yang dimana untuk memeriksa apakah suatu item tertentu tidak ada dalam suatu objek. Nah, jadi tinggal kita tambahkan saja di sini not in. Oke, jadi jikalau Uzlah itu tidak ada di dalam objek myMembers ini atau variable members ini. Oke, saya kira seperti itu. Oke, selanjutnya adalah, atau yang maksudnya di sini adalah penggunaan operator is. Ya, periksa apakah dua objek itu sama. Operator ini berbeda dengan operator tanda sama dengan 2 kali, yang bermakna bahwa operator tersebut memeriksa nilai dua objek. Namun, operator is itu memeriksa identitas dua objek. Dalam tampilan atau view, kita memiliki dua objek, X dan Y dengan nilai yang sama. Nah, kemudian kedua hal tersebut mempunyai nilai yang sama, namun apakah hal tersebut bisa dikategorikan sama? Ya, ini apple, banana, cherry. Nah, dalam hal ini bisa kita ikuti contohnya seperti ini. Kita kembali ke views.py, kemudian di testing ini. Oke, berarti di sini itu variable X mempunyai list, yakni ada apple, kemudian apple, kemudian ada banana, kemudian ada cherry. Oke, seperti ini. Kita kopikan juga ke bawah. Ini berarti Y. Sekarang kita ke file template.html. Ya. Kemudian ini kita hapus saja dulu. Dan ini. Nah, tinggal kita lakukan pengecekan dengan menggunakan operator is. If X, berarti di sini if X is Y, ya. Jika variabel X itu adalah Y, maka kita tampilkan di sini yes.
Tapi jikalau tidak, tampilkan no. Oke, kita langsung coba. Kita lihat hasilnya di browser, pastikan run servernya masih berjalan. Nah, di sini tinggal kita refresh. No, dan ternyata X itu bukanlah Y. Nah, jadi kesimpulannya seperti ini. Walaupun secara item itu memiliki value yang sama, namun ini berbeda. Yang dimana untuk bagian ini, apple, banana, cherry, itu termasuk ke variabel X. Sementara ini, apple, banana, cherry yang bagian bawah itu masuknya di variabel Y. Jadi dianggap berbeda. Walaupun value dan itemnya itu sama, namun tempat di mana item tersebut berada, dalam hal ini variabelnya itu berbeda. Ya, saya kira seperti itu. Oke, selanjutnya mari kita coba contoh yang sama, tapi dengan menggunakan operator sama dengan seperti ini. Ya, kita coba. Sini berarti tinggal kita ganti jadi seperti ini. Nah, kita refresh, lihat hasilnya. Nah, dan ternyata hasilnya adalah yes. Jadi untuk penggunaan sama dengan, itu dia memeriksa item-item dari objek yang ada. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Tidak atau is not. Yang mana untuk memeriksa apakah dua objek itu tidak sama. Nah, kita langsung coba. Misalnya di sini tadi adalah Y. Ya, ini walaupun itemnya sama, namun penyimpanan atau objeknya itu berbeda. Kemudian kita masuk ke file template, kita tambahkan di sini is not untuk memeriksa apakah dua objek tersebut tidak sama. Kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, dan hasilnya adalah yes. Ya, yang dimana betul bahwa X ini bukanlah Y. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya Django untuk tag. Nah, yang pertama for loop. Perulangan for digunakan untuk mengulangi suatu urutan, seperti perulangan item dalam array, daftar, atau kamus. Contohnya seperti ini. Ya, bisa kita lihat di template ini. Kita kembalikan dulu. Nah, seperti ini contoh penggunaan perulangan for. Ya, masih sama seperti sebelumnya yang setelah saya jelaskan, yakni untuk sintaksnya kita tuliskan dulu buka kurung kurawal, kemudian diapit dengan tanda persen, kemudian sintaks for-nya. Jadi seperti ini. For X in my member, ulangi ini, X first name. Kemudian akhir dari perulangannya, seperti itu. Kita refresh, lihat hasilnya. Ya, di sini servernya error. Oh ya, berarti kita belum mengganti diffuse.py-nya. Nah, seharusnya di sini kita ganti menjadi variabel myMembers, ya. Kemudian isiannya adalah si object myMembers. Oke, seperti ini. Ini kita hapus di file template.html. Oh ya, ini kita hapus saja. Nah, seperti ini. Kita refresh. Nah, inilah hasilnya. Yang dimana setiap objek dari myMembers itu kita lakukan perulangan. Oke, seperti itu. Nah, begitu pula apabila kita ingin melakukan perulangan seperti ini, itu juga bisa. Kurang lebih seperti inilah cara bagaimana kita menggunakan sebuah perulangan di Django. Selanjutnya, data dari model. Data dalam suatu model seperti tabel dengan baris dan kolom. Model member yang kita buat sebelumnya memiliki 5 baris dan setiap baris memiliki 3 kolom. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita lihat lagi. Nah, saat kita mengambil data dari model, data tersebut muncul sebagai objek query set dengan format serupa seperti contoh sebelumnya. Nah, berarti ini ada ID, first name-nya, last name, dan font, join date. Nah, ini yang telah kita isikan ini pada bagian video sebelumnya, yang dimana kita mengisi atau memperbarui beberapa anggota. Ya, bisa dilihat pada video sebelumnya. Nah, kemudian ini mengulangi item yang diambil dari database, itu juga sama.
kurang lebih seperti ini. X first name, X last name, ya. Itu juga sama, masih menggunakan perulangan. Berarti di sini for X in my members, ya. Ini misalnya kita buatkan di sini H1. Nah, H1-nya itu dia XID. Nah, seperti ini XID. Oke, kemudian paragrafnya sini tinggal kita ganti tag-nya. Nah, tag paragraf X first name dan X last name. Seperti ini persis. Nah, sekarang kita lihat hasilnya di browser. Nah, bisa kita lihat. ID 2 itu Ikhwan Uzlah, ID 3 itu Laode dan Uzlah, ID 4 seperti ini, ID 5 seperti ini. Yang dimana sesuai ya, untuk H1 itu menampilkan ID dari data yang pernah kita isikan. Kemudian untuk paragrafnya itu menampilkan first name dan juga last name-nya. Oke, sip, seperti ini. Oke, selanjutnya terbalik atau reverse. Nah, kata kunci reverse itu digunakan ketika kita ingin melakukan perulangan dengan urutan terbalik. Nah, bisa kita lihat di sini kan terurut mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar dari segi ID-nya 2, 3, 4, 5. Nah, jikalau kita menggunakan di sini kata kunci reverse set seperti ini, maka hasilnya adalah akan diurutkan secara terbalik seperti ini, atau namanya itu descending, diurutkan dari besar ke kecil, 5, 4, 3, 2. Nah, jikalau yang sebelumnya tadi seperti ini namanya adalah ascending, diurutkan dari kecil ke besar. Oke, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya di sini kosong atau empty. Nah, kata kunci empty itu dapat digunakan jika ingin melakukan sesuatu yang istimewa jika objeknya kosong. Oke, misalnya seperti ini, kita ikuti saja for X in empty test object. In sini empty test object. Oke. Nah, ini LI. Kemudian di sini kita pindahkan first dan kemudian empty LI no members. Nah, di sini no members. Oke, seperti ini. Ini kita hapus. Kita hapus. Nah, di sini tinggal kita mundurkan sedikit indentasinya. Pulang ini. Nah, di sini kita tambahkan empty. Empty. Oke, seperti ini. Empty, LI no members, kemudian N4. Ini kita hapus terlebih dahulu. Sini kita buatkan unordered list. Oke, seperti ini. Oke, sip, beres seperti ini. Kita lihat hasilnya. Nah, no members, yang mana ini sesuai penjabarannya akan digunakan jika kita ingin melakukan sesuatu yang istimewa jika objeknya kosong, ya. Jika objeknya kosong, maka akan tampil seperti ini, no members. Contoh hasilnya seperti ini. Oke, sip. Sekarang kita lanjut lagi. Kata kunci empty juga dapat digunakan jika objeknya tidak ada. Nah, dalam hal ini contohnya seperti ini tadi. Di saat kita sudah menggunakan empty, nah itu kan sistem sudah otomatis mengecek terlebih dahulu apakah yang dilakukan perulangan ini dia itu memiliki objek atau tidak. Nah, seperti itu. Jikalau tidak, maka empty akan dijalankan. Oke, saya kira seperti itu. Kita lanjut lagi. Di variabel lingkaran, yang dimana Django memiliki beberapa variabel yang tersedia untuk kita di dalam satu looping, ya. Kemudian kita mulai pada bagian yang pertama, for loop.counter. Nah, iterasi saat ini dimulai dari 1. Nah, misalnya seperti ini, for X in my members. Kemudian untuk isiannya itu kita gunakan for loop counter. Berarti di sini for loop
titik counter. Seperti ini. For loop counter N4. Oke, kita lihat hasilnya apa yang terjadi. Nah, di sini dia itu memulai iterasi mulai dari 1 ya. 1 2 3 4. Hanya memang untuk datanya itu tidak kita tampilkan karena untuk isian dari for loop counter itu kurang lebih seperti ini. Kecuali mungkin kita tampilkan dengan x.firstName-nya baru akan muncul. Oke, selanjutnya for loop counter dengan ada parameternya seperti ini. Iterasi saat ini dimulai dari 0. Misalnya seperti ini, for x in fruits, for loop counter 0. Kita bisa coba. Sini for loop counter, tinggal kita tambahkan 0 seperti ini. Kita lihat hasilnya, ya masih sama saja ya. Oke, kemudian for loop ini pertama atau first yang memungkinkan kita menguji apakah loop berada pada iterasi pertamanya. Misal pada contoh ini kita akan menggambarkan sebuah background biru untuk iterasi pertama dari loopingnya. Oke, bisa kita ikuti. For x in fruits, nah li di sini tinggal kita tambahkan pengkondisian. Nah, berarti di sini kita buatkan pengkondisian. Nah, if for loop dot first seperti ini, if for loop first, maka di sini kita buatkan terlebih dahulu juga if-nya, if. Nah, maka kita buatkan style ya, style sama dengan background color light blue. Oke, di sini style sama dengan background color to light blue X. Oke, sip, sudah seperti ini. Sekarang kita lihat hasilnya coba. Nah, di sini ID 2, ID 3, ID 4, ID 5. Oke, selanjutnya for loop last yang memungkinkan kita menguji apakah loop berada pada iterasi akhirnya. Oke, tinggal kita ganti menjadi di sini if for loop jadi last. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, masih sama saja seperti ini. Untuk CSS-nya itu tidak muncul. Nah, jadi kita tidak perlu bingung. Kurang lebih untuk for loop first dan juga for loop last itu sebenarnya berfungsi. Hanya saya kurang tahu mengapa di browser saya ini tidak tampil background-nya. Tapi untuk fungsinya kurang lebih itu bisa. Yang dimana for loop first itu akan menguji loop berada di iterasi pertama, kemudian last itu akan menguji loop berada pada iterasi akhir. Oke, saya kira seperti itu. Selanjutnya, for loop ref counter. Nah, iterasi saat ini jika kita memulai dari akhir dan menghitung mundur berakhir pada 1. Oke, bisa kita langsung ikuti. Tinggal kita kasihkan seperti ini. Nah, di sini for loop ref counter. Oke, seperti ini ya. For loop titik ref counter ya. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat yang dimana untuk setiap iterasi itu memulai dari akhir dan menghitung mundur berakhir pada 1. Begitu pula yang ref counter 0 ya. Kita coba di sini ref counter 0. Kita lihat hasilnya. Masih sama seperti ini, yang dimana iterasinya itu jika kita memulai dari akhir dan menghitung mundur berakhir pada 0. Oke, selanjutnya tag komentar di Django. Nah, komentar memungkinkan kita memiliki bagian kode yang harus diabaikan. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kita buat di sini, kita ikuti saja sama persis ya. Di sini kita langsung buatkan untuk komennya. Nah, dengan menggunakan seperti ini, komen. Oke. Kemudian kita tutup dengan end komennya. Nah, di sini end
comment. Ya, seperti ini. Dan ini kita indentasikan. Oke, sip, seperti ini. Kemudian apabila kita jalankan di browser, maka hasilnya seperti ini. Hello, how are you? Nah, si InfusePy ini tidak ditampilkan lagi di browser karena dia ini sudah menjadi komen. Oke, saya kira seperti itu. Kita lihat deskripsi komentar. Kita dapat menambahkan pesan ke komentar kita untuk membantu kita mengingat alasan menulis komen tersebut atau sebagai pesan kepada orang lain yang membaca kode tersebut. Nah, jadi kurang lebih komen ini dia itu hanya bisa kita lihat dan baca di dalam source code, ya, tidak di browser. Di browser tidak akan ditampilkan. Jadi komen ini ibaratnya dia itu sebagai fungsi termudah untuk mendefinisikan kode apa yang sedang kita buat. Saya kira seperti itu. Oke, selanjutnya komentar lebih kecil. Kita juga dapat menggunakan teks seperti ini ketika mengomentari kode yang akan lebih mudah untuk komentar yang lebih kecil. Nah, jadi biar kita tidak perlu menggunakan comment dan end comment seperti ini, kita bisa cukup menggunakan seperti ini, yakni dengan pagar, ya, pagar. Kemudian kita isikan komennya apa, misalnya ini, komen seperti ini, ya. Selanjutnya komentar di tampilan. Tampilan ditulis dengan Python dan komentar ditulis dengan karakter tanda pagar seperti ini. Pada contoh ini kita akan mengkomentari bagian dalam tampilan atau di views.py. Nah, bisa kita coba di views.py-nya, kita lihat di bagian testing, ya, request, template loader-nya masih sama, template. Nah, ini kita hapus saja. Untuk pagarnya itu kita gunakan di bagian depan ini. Ya, jadi sebuah komentar seperti ini. Nah, sip, seperti ini. Ini dia bagaimana kita mengomentari sebuah source code, ya, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya bagian terakhir, yakni Django menyertakan tag. Yang pertama ini termasuk atau maksudnya adalah tag include yang memungkinkan kita memasukkan template ke dalam template yang lain. Nah, ini berguna bila kita memiliki blok konten yang sama untuk banyak halaman. Misalnya, di sini. Di folder templates, kita membuat footer HTML. Ya. Di folder template, kita membuat file footer.html. Oke. Kemudian, di footer.html, misalnya kita buat persis saja. Ini, you have reached the bottom. Nah, tinggal kita tambahkan di sini. Misalnya saya pakai ini aja supaya kelihatan besar. You have reached the bottom. Have reached the bottom. Oke, seperti ini, ya. You have reached the bottom. Nah, kemudian kita akan gabungkan atau include-kan si footer.html ini ke dalam template.html dengan cara menggunakan include. Nah, berarti seperti ini. Kita ke template.html, kemudian misalnya kita letakkan di sini. Nah, di sini kita panggillah untuk include-nya. Berarti include nama filenya, yakni footer.html. Oke, kurang lebih seperti ini. Ya, bisa kita lihat hasilnya. Kita refresh. Nah, ini sekarang sudah tergabung, ya. Yang mana you have reached the bottom itu punyanya si footer.html. Kemudian untuk hello how are you itu punyanya si template.html. Jadi di sini cukup kita gunakan saja tag include untuk menggabungkan template yang satu dengan template yang lain, atau maksudnya file yang berbeda digabungkan menjadi satu file. Oke. Kemudian variabel dalam sertakan. Kita juga dapat mengirimkan variabel ke dalam template dengan menggunakan kata kunci with. Dalam file include, kita merujuk ke variabel dengan menggunakan sintaks nama variabel seperti ini.
Nah, bisa kita lihat contohnya di sini. Di folder template, ya kita ikuti saja. Kita buat file mymenu.html. Nah, folder template kita buat file mymenu.html. Oke, kemudian seperti ini. Nah, lalu di sini kita buatkan div, kemudian home, lalu ini sini adalah me, kemudian about forum, about, kemudian forum, ya. Lalu di sini adalah sponsor seperti ini. Di file template.html kita includekan menu-menu yang kita buatkan di sini tadi. Ada home, me, dan about forum dan sponsor. Oke, di template.html untuk include-nya itu misalnya kita letakkan di bagian atas sini. Kemudian di sini kita include ya, include. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu nama filenya. Berarti mymenu.html. Lalu setelah itu kita gunakan kata kunci with untuk mengisi variabel yang telah kita buatkan di mymenu.html. Nah, berarti di sini with, ya, with, kemudian me itu sama dengan misalnya uzlah. Oke, seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi untuk mengisi variabel sponsor yang telah kita letakkan sebelumnya tadi di mymenu.html. Nah, sponsor sama dengan misalnya uho. Oke, seperti ini. Baik, kita langsung tes jalankan. Nah, bisa kita lihat. Sekarang sudah terisi home, uzlah, about, forum, dan uho. Oke, jadi seperti itu. Untuk tag include, selain dia juga bisa menyertakan file yang berbeda menjadi satu buah file, include juga bisa menyertakan sebuah variabel, yang dimana dengan menggunakan kata kunci with. Jadi dalam hal ini kita buatkan terlebih dahulu variabel di template yang lain, kemudian di template aslinya yang akan kita includekan, itu kita gunakanlah kata kunci with, kemudian dengan isian data untuk si variabel-variabelnya. Oke, sekian pemaparan dan implementasi dari saya. Alhamdulillah kita sudah mempelajari materi-materi Django yang ada, mulai dari bagian yang pertama yakni Django tutorial, kemudian ada Django data, lalu Django admin, dan bagian yang ini adalah Django syntax. Oke, semoga materi-materi mengenai Django ini dapat bermanfaat dan dipahami dengan baik. Oke, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.